warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua anak-anak? Baik. Puasanya gimana? Lancar ya? Lancar. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan pelajaran, silakan kedua kelas pimpin doanya dulu ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Ya, jadi pada pertemuan kemarin kita sudah membicarakan tentang cerita fiksi dan non fiksi. Kira-kira ada yang masih ingat nggak apa itu cerita fiksi? Coba satu orang. Oke, apa itu kira-kira cerita fiksi? Cerita yang dibuat-buat sesuai dengan khayalan atau imajinasi. Itu adalah cerita fiksi. Yang kedua adalah cerita non fiksi. Satu orang, siapa yang bisa menjelaskan? Ya, Dwi. Cerita non fiksi adalah buku yang berdasarkan kenyataan atau realitas. Ya, cerita yang dibuat dengan berdasarkan fakta atau kenyataan. Apa contoh cerita fiksi? Contohnya dalam bentuk apa? Komik, ya. Buku cerita, ya. Dongeng juga ya. Apa yang kedua? Contoh buku non fiksi. Buku pelajaran. Contohnya buku yang kalian pegang ini adalah buku non fiksi. Ya. Jadi kegiatan kita hari ini adalah tentang memahami suasana cerita dan emosi tokoh dalam buku bergambar. Otomatis kalian harus bisa menguasai isi yang ada di dalam cerita. Bagaimana caranya? Dengan membaca cerita itu berulang-ulang. Otomatis kalian juga harus bisa menceritakan kembali ya isi cerita yang ada. Ya. Pada hari ini kita akan fokus ke dalam cerita fiksi ya, cerita fiksi. Jadi silakan dibuka bukunya halaman 141. Ya, di situ ada bukunya halaman 141 ya. Jadi di situ ada cerita fiksi yang berjudul Hitam dan Putih. Jadi di situ ada 7 bab ya, ada 7 bab. Jadi sekarang kita akan membaginya dengan cara menghitung dari al-hitung. Satu, hitung. Ya. 7, ya. Berarti Aldi bab 1, Henry bab 2, 3, Zaka, Dwi, Nanda, Jihan, 7. Begitu juga selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi silakan sekarang Pak kasih waktu 10 menit cukup ya. Sekarang itu kalian simpulkan ulang dengan bahasa diri kalian sendiri ya di dalam kertas ya. Nanti Pak akan suruh kalian untuk maju menceritakan ke teman kalian ya dengan bahasa diri kalian sendiri ya. Jangan terpaku dengan bahasa yang ada di dalam buku ya. Silakan bisa dimulai mengerjakan dari sekarang. Sudah tahu kan bab yang didapat ya? Bab 1 sampai bab 7. Silakan dipilih sesuai dengan nomor yang didapat. Sesuai yang Pak katakan tadi, kalian akan mencoba ya menceritakan kembali sesuai dengan cerita yang kalian dapat atau bab yang kalian dapat. Jadi, Pak akan tunjuk satu orang dulu yang pertama. Coba Dwi dulu ya. Coba Dwi ceritakan dengan bahasamu sendiri
bab yang kamu dapat. Ya, silakan yang lain dengarkan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan bab yang saya dapatkan, yaitu bab 1. Nah, di suatu hari ada seorang anak bernama Itam dan Gisel. Mereka itu sedang bermain gasing. Tiba-tiba terdengar suara di telinga mereka sesuatu nyanyian. Nyanyian itu sudah tidak asing di telinga mereka. Tak lain nyanyian tersebut dari Ciklam. Mereka pun berkata pada Ciklam, apakah Ciklam tidak bosan mendengarkan lagu itu? Ciklam berkata, oh tentu tidak. Nah, di saat mereka sedang asik bermain, tiba-tiba bumi berguncang hebat, sehebat-hebatnya. Itam dan Gisel berlari ketakutan. Nah, tak lama kemudian, guncangan tersebut pun reda. Itam dan Gisel pergi ke tepi pantai untuk bermain kembali. Tiba-tiba air pantai tersebut surut. Nah, karena itu banyak sekali ikan yang terdampar di pantai tersebut. Para warga pun cepat sekali mengambil dan mengumpulkan ikan-ikan tersebut untuk mereka masak. Yeay, hari ini kami akan makan besar. Nah, para warga tidak tahu bahwa itu adalah salah satu ciri-ciri tsunami. Karena itu, Ciklam pun berteriak menyuruh para warga untuk menghindar dari pantai. Tetapi tidak ada yang menghiraukannya. Mereka malah tertawa dan mendiamkan Ciklam. Ciklam pun bergegas menarik tangan Itam dan Gisel. Tidak lama, ada seseorang di belakang berkata, air laut naik. Nah, tiba-tiba terdengar air laut menghantam desa. Nah, air laut tersebut memisahkan Itam, Gisel dan Ciklam. Itam terhempas di pohon kelapa. Kelapa tersebut dinamai Ibu. Nah, Itam pun bergegas naik ke atas pohon kelapa itu sampai puncak. Di sana hanya terlihat air dan air. Tidak ada Gisel, tidak ada Ciklam. Itam pun merasa sangat sedih karena tidak ada siapapun di sana. Dia sendirian dan kesepian. Hanya ada Itam dan pohon kelapa itu, yaitu baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari bab 1. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Salam. Ya, kasih aplaus untuk si Dwi ya. Bagaimana tadi cerita yang disampaikan oleh si Dwi sudah bagus ya? Sangat-sangat bagus. Ada intonasinya sudah bagus, ada gerakannya juga sudah bagus ya. Sambil digerakkan tangannya dan tubuhnya sudah bagus. Jadi itu yang dinamakan dengan menceritakan kembali dengan merasa sendiri ya. Saya lihat Dwi tadi sudah tidak memakai atau terpadu dengan bahasa yang ada di dalam bukunya. Dia mengulang kembali dengan bahasanya sendiri ya. Bukan pakai bahasa Sumbawa, tapi kalimatnya sendiri. Tetap dengan bahasa Indonesia. Oke. Yang kedua, coba yang cowok ya. Ogasa ya. Ogasa, silakan. Ogasa, sini ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan ulang bab 5, yaitu selimut kejutan. Saat itu kita mengumpulkan kayu dari hutan. Ciklam pun bertanya, apa yang kamu lakukan Itam? Aku ingin membuat sesuatu dengan kayu ini. Ragu-ragu Itam menatap Ciklam. Tanya Itam, Ciklam, apakah kau mau membantu aku? Mereka segera untuk memotong setiap
pembacaan ayat tersebut. Waalaikumsalam. Ya, kasih hapus untuk teman kita. Apa bertanya, mana yang asik saat menceritakan si Dwi atau si Ogas? Dwi. Ya, karena dia itu sudah menguasai ceritanya. Beda ya, menceritakan kembali dengan membaca cerita. Ya. Silakan dipelajari lagi di rumahnya ceritanya Ogas. Ya, mungkin cukup sekian ya pertemuan kita hari ini. Silakan dipelajari lagi ceritanya. Mohon maaf ya bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.